Setan menguasai pikiran Anda. Nomor satu, jamaah sekalian, setan selalu membesar-besarkan persoalan yang kecil agar Anda gelisah. Ini Anda punya persoalan sesungguhnya kecil, tapi setan akan membesar-besarkannya dalam pikiran Anda. Apa persoalan kamu? Ini jerawat kau udah 3 hari tidak pecah. Cuman persoalan jerawat, biasanya jerawat saya sehari udah 3 hari tidak pecah. Persoalan kecil ini dibesar-besarkan setan. Setan mengatakan, jangan-jangan itu tumor, jangan-jangan itu bakal cacat seumur hidup. Persoalan kecil selalu dibesar-besarkan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini masih melanjutkan pembahasan dalam bab al-khauf, dalam bab mengenai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah memasuki hadis yang ke-13 dalam bab ini, atau hadis yang ke-409 dari total hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang berbunyi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi berbicara tentang keadaannya. Summa qala, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadaruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa keadaan yang diceritakan oleh bumi pada hari itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inna akhbaraha, sesungguhnya hal yang dikabarkan bumi pada hari kiamat, an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha, bahwa bumi akan bersaksi terhadap setiap laki-laki dan perempuan atas segala perilaku dan perbuatannya di atas bumi. Taqulu, bumi berkata, amilta kadza wa kadza, kamu melakukan begini-begini, fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini dan ini, fahadhihi akhbaruha, maka inilah kabar yang disampaikan oleh bumi. Jadi singkatnya, Nabi kita membacakan surat Az-Zalzalah
Setelah Nabi kita membacakan ayat yang berbunyi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu yakni hari kiamat, bumi akan menyampaikan beritanya. Lalu Nabi bersabda, apa kalian tahu berita yang disampaikan oleh bumi? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu. Hanya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu berita apa yang disampaikan oleh bumi. Nabi kita menjawab, berita yang nanti akan disampaikan oleh bumi, bahwa bumi akan bersaksi atas apa yang dilakukan oleh setiap laki-laki dan perempuan. Bumi berkata, kalian melakukan A pada hari B di tempat C. Kesaksian bumi tentang perilaku semua manusia, inilah yang dimaksudkan dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jemaah sekalian, hadis ini dinyatakan oleh Imam Tirmidzi hasanun sahih. Tetapi banyak kritikus hadis meragukan kesahihan hadis ini, meragukan kesahihan hadis dalam tinjauan sanad atau silsilah riwayat. Karena dalam silsilah riwayat hadis terdapat seseorang yang bernama Yahya ibnu Abi Sulaiman. Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah beliau mengatakan, biasanya Yahya ibnu Abi Sulaiman riwayat-riwayat hadisnya adalah muttarib, kacau. Lebih tegas dari Imam Abu Hatim adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam hal ini mengatakan, hadis-hadis yang bersumber dari riwayat Yahya ibnu Abi Sulaiman adalah hadis yang mungkar. Dan Yahya bin Abi Sulaiman adalah seorang rawi yang mungkar. Yang dimaksud dengan mungkar adalah hadis yang dhaif berlawanan dengan hadis yang sahih. Kalau ada hadis sudah dhaif berlawanan pula dengan yang sahih, ini dinamakan mungkar. Di antara ahli riwayat hadis yang sering menurunkan riwayat mungkar ini adalah Yahya ibnu Abi Sulaiman. Dan Yahya bin Abi Sulaiman adalah salah satu yang meriwayatkan hadis di depan kita ini. Baik, kalau begitu hadis ini dari tinjauan sanad riwayat memiliki kelemahan alias dhaif karena sosok rawi yang bernama Yahya ibnu Abi Katsir. Tetapi makna hadis ini sahih, karena makna hadis ini difatwakan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maksudnya bumi akan bersaksi tentang perbuatan manusia. Ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Nah, apa yang disampaikan oleh para sahabat ada dua macam. Pertama, kadang-kadang mereka menyampaikan sesuatu yang sifatnya ijtihad, berarti itu hukumnya adalah ijtihad. Yang kedua, para sahabat menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin diijtihadkan. Misalnya peristiwa-peristiwa gaib itu nggak bisa diijtihadkan sama sekali. Atau misal yang kedua, balasan-balasan amal, siapa yang begini maka begitu. Balasan-balasan amal ini pun tidak bisa diijtihadkan. Soal hukum, ya ijtihad, tapi balasan atas satu amal tidak bisa diijtihadkan. Peristiwa-peristiwa gaib tidak bisa diijtihadkan. Nah, bahwa bumi akan berkata, bersaksi tentang apa yang diperlakukan manusia, ini perkara gaib.
tidak mungkin diijtihadkan. Nah, ketika Abu Hurairah menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diijtihadkan, itu bukan ijtihad Abu Hurairah. Dalam undang-undang disebutkan ucapan sahabat dalam hal-hal yang nggak bisa diijtihadkan mauqufun fi hukmil marfu'. Itu adalah ucapan sahabat tapi sama dengan ucapan Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya itu ucapan Nabi tapi oleh sahabat tidak disebutkan nabinya. Karena ini nggak bisa diijtihadkan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kemungkinan besar Imam Tirmizi rahimahullah menegaskan hadis ini adalah hasan sahih karena beliau melihat maknanya difatwakan oleh Abu Hurairah dan itu bukan sesuatu yang bisa diijtihadkan karena perkara gaib. Maka apa yang disampaikan sahabat dalam perkara gaib hukumnya sama dengan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, penafsiran yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ada 3 penafsiran di kalangan sahabat. Salah satunya adalah penafsiran Abu Hurairah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kata Abu Hurairah, pada hari itu bumi akan bersaksi atas perilaku manusia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, tafsirnya kata Ibnu Mas'ud, pada hari itu bumi akan berbicara bahwa kiamat terjadi. Karena zulzilatil ardu zilzalaha, bumi mengalami gempa yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, sehingga bumi memuntahkan semua yang ada dalam isi perutnya. Apa isi perut? Jenazah-jenazah di kuburan dikeluarkan oleh bumi. Tambang-tambang yang ada dalam perut bumi dikeluarkan oleh bumi. Wa qala al-insanu ma laha, melihat gempa yang dahsyat, melihat bumi membongkar semua yang ada dalam perutnya, manusia berkata, malaha, ada apa dengan keadaan ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi pun menyampaikan beritanya. Beritanya, kata Ibnu Mas'ud, bumi berkata kepada manusia, ini adalah kiamat. Kalau Abu Hurairah mengatakan bumi berkata, bersaksi tentang perilaku manusia. Sebetulnya ada penafsiran yang ketiga disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menyampaikan beritanya. Artinya bumi akan menyampaikan bahwa dia akan memuntahkan semua yang ada dalam perutnya. Baik, inilah 3 penafsiran tentang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan berita. Abu Hurairah mengatakan berita yang disampaikan bumi bahwa bumi bersaksi atas perilaku manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan berita yang disampaikan bumi bahwa bumi mengatakan saatnya adalah kiamat. Tafsir yang ketiga, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi berkata bahwa dia akan memuntahkan, mengeluarkan semua yang terpendam dalam perutnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, 3 penafsiran ini berbeda tapi tidak bertolak belakang. Jadi begini, kadang-kadang penafsiran itu beda dan tolak belakang. Misalnya seorang mengatakan haram, seseorang mengatakan wajib. Ini beda dan memang bertolak belakang. Tapi kadang-kadang penafsiran itu berbeda namun tidak bertolak belakang. Siratul mustaqim itu adalah Islam. Siratul mustaqim itu adalah ahli sunnah.
Siratal mustaqim itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini berbeda tapi tidak bertolak belakang. Maka Anda mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam, Islam itu adalah ahli sunnah, ahli sunnah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tiga penafsiran ini berbeda tapi tidak bertolak belakang. Maka perbedaan tafsir yang tidak bertolak belakang berarti semuanya masuk dalam pengertian ayat. Nah, insya Allah tidak jauh beda dengan itu adalah tafsir yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bahwa bumi berkata inilah kiamat, bahwa bumi berkata aku akan muntahkan perutku, bahwa bumi berkata kalian melakukan begini-begini, dan ini semuanya berbeda tapi tidak bertolak belakang. Sehingga tidak tertutup kemungkinan tiga tafsir itu memang maksud dari ayat tersebut. Baik, pelajaran apa yang hendak disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah melalui hadis ini? Pelajaran yang pertama, jamaah sekalian, hendaklah kita memahami kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di antara peristiwa yang mencengangkan Anda dan kita semua pada hari kiamat, bahwa sesuatu yang selama ini diam membisu tiba-tiba akan berbicara. Antara lain misalnya bumi seperti yang Anda lihat ini, jamaah sekalian, ini adalah diam, tidak berbicara. Tetapi pada hari kiamat tiba-tiba bumi yang diam dan tidak berbicara tiba-tiba berbicara. Nah, lebih dari itu misalnya Anda lihat dalam surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat yang ke-21 misalnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Nanti pada hari kiamat kulit-kulit kita ini semuanya akan berbicara. Kulit Anda ini akan berbicara. Kulit ini yang mengatakan orang ini melakukan A. Kulit mengatakan si fulan ini suatu hari melakukan B. Setelah kulit ini berbicara di depan Allah tentang perilaku Anda, maka manusia berkata kepada kulitnya, kenapa kalian bersaksi? Kenapa kalian bicara? Maka bumi berkata, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Hari ini Allah membuat kami berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah Allah yang menciptakan kalian dari kali pertama. Jadi kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwa pada hari kiamat hal-hal yang tidak lazim berbicara ternyata berbicara dengan sangat jelas, berbicara dengan sangat fasih. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di antara kengerian hari kiamat ketika tiba-tiba yang tak bicara berbicara. Bumi yang tidak berbicara tahu-tahu berbicara di depan Anda. Tiba-tiba datanglah di depan Anda satu tempat di mana Anda melakukan kemungkaran. Dia mengatakan, ya Allah, aku adalah tempat di mana orang ini pernah melakukan A. Dia berbicara. Tiba-tiba kulit Anda mengatakan, ya Allah, aku bersaksi bahwa fulan ini pernah melakukan A di tempat ini. Jadi di antara peristiwa yang sangat mengerikan pada hari kiamat, bahwa Anda akan menyaksikan langsung hal-hal yang tidak lazim berbicara tiba-tiba berbicara dengan jelas. Salah satunya bumi akan berbicara, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Antara lain kulit akan berbicara. Nah, kalau Anda lanjutkan surat Fussilat tadi ayat 21 dan selanjutnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kalian tidak mampu bersembunyi dari pendengaran kalian. Kalian tidak mampu bersembunyi dari penglihatan kalian. Kalian tidak mampu bersembunyi dari kulit kalian. Namun kalian menduga bahwa Allah tidak mengetahui perilaku kalian. Apakah ada satu kejahatan yang bisa kalian sembunyikan dari mata kalian? Tidak. Apakah ada satu kejahatan yang bisa kalian sembunyikan dari pendengaran kalian? Tidak. Adakah satu kejahatan yang bisa kalian sembunyikan dari kulit kalian? Tidak. Kalau kalian tidak bisa menyembunyikan kejahatan dari pendengaran, penglihatan, dan kulit kalian, kalian lebih tidak bisa lagi menyembunyikannya dari Allah Azza wa Jalla. Ayat ini turun terhadap seorang laki-laki dari suku As-Saqafi. Dua orang laki-laki dari suku As-Saqafi hari itu duduk di samping Ka'bah. Mereka bincang-bincang, mereka berbicara. Lalu seseorang berkata, "Ini kita berbicara, Allah dengar enggak?" Sahabatnya mengatakan, "Ya, kalau kita berteriak, pasti Allah dengar. Tapi kalau kita cuma berbicara dengan suara yang pelan, Allah enggak dengar. Kalau kencang Allah dengar, tapi kalau tidak Allah enggak dengar." Baru saja laki-laki ini mengatakan itu, tiba-tiba turun ayat tadi. Ayat 22 surat Fussilat. "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Kalian tidak bisa bersembunyi dari pandangan, pendengaran, dan kulit kalian. Maka kalian lebih tidak mampu lagi bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kalian sembunyi dari pandangan Allah. Tidak mungkin kalian sembunyi dari pendengaran Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi pelajaran pertama dalam hadis tadi menegaskan kemampuan Allah membuat hal-hal yang biasanya tidak berbicara tiba-tiba lantang berbicara. Dan ini yang membuat situasi akhirat itu menjadi ngeri. Anda sudah pernah dengar bumi bicara? Belum pernah kan? Ada sebagian orang yang mencoba memahami ayat ini dengan penafsiran majaz, penafsiran kinayah. Bumi berbicara? Oh enggak, bumi tidak berbicara, tapi pengertiannya A, B, dan C, dan ini semuanya keliru. Yang betul bahwa bumi hari itu berbicara dengan pembicaraan yang Anda ketahui. Ada hurufnya, ada suaranya, ada kata-katanya. Maka saya ulangi, ini adalah peristiwa yang membuat akhirat menjadi mengerikan. Anda nggak bisa sembunyi lagi jamaah sekalian. Di satu kamar Anda melakukan satu kejahatan, kamar itu akan bicara di depan Allah, "Ya Allah, fulan ini di dalam aku melakukan A, nonton B, mendengarkan C." Biasanya manusia melakukan kebenaran dan bersembunyi di satu tempat. Yang akan berzina bersembunyi di satu tempat, yang akan melakukan pesta narkoba bersembunyi dalam satu tempat. Tempat-tempat di mana kejahatan ini berlangsung bersaksi di depan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kamar tempat seorang melakukan kejahatan, kamar ini bicara di depan Allah. Cuma sekalian yang saya hormati. Baik. Pelajaran kedua dalam hadis yang mulia, hadis ini menjadi dasar motivasi agar sungguh-sungguhlah melakukan ketaatan dan sungguh-sungguh pula menjauhi kemungkaran. Kenapa? Karena kalau bumi akan bersaksi atas perilaku manusia,
berarti bumi akan bersaksi atas ketaatan yang Anda lakukan, bumi pun akan bersaksi atas keburukan yang Anda lakukan. Maka jamaah sekalian, misal seorang kawan ngajak Anda jalan-jalan ke Bromo. Oh, ini Bromo di depan Allah harus bersaksi baik untuk saya. Bacakan 1 juz Al-Quran misalnya, lakukan salat malam misalnya, bacakan zikir pagi dan petang di sana, maka puncak Bromo di depan Allah akan bersaksi, ya Allah, fulan bin fulan pernah membacakan 1 juz di tempatku. Jadi di tempat dimanapun Anda berada, tempat ini akan bersaksi di depan Allah tentang kebaikan Anda. Tapi jangan salah, dia juga akan bersaksi di depan Allah tentang keburukan-keburukan Anda. Seperti saya katakan, banyak orang mencari tempat untuk menyembunyikan kejahatan, tapi di depan Allah tempat inilah yang akan berbicara, bersaksi tentang kejahatan yang Anda lakukan. Dan inilah penafsiran ayat Az-Zalzalah tadi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bahwa pada hari itu bumi akan bersaksi tentang perilaku manusia. Jamaah sekalian, melakukan ketaatan, menjauhi kemungkaran, berbeda tapi enggak berpisah. Apa maksudnya? Kemampuan Anda menjauhi kejahatan sesuai kemampuan Anda menjalankan kebaikan. Anda yang memiliki kemampuan besar dalam ketaatan, maka Anda akan memiliki kemampuan besar menghindari keburukan. Makanya Anda lihat dalam Al-Quran, ketaatan-ketaatan dalam Al-Quran dihubungkan dengan menjauhi kejahatan. Misalnya ketika Allah memerintahkan salat, Allah berfirman, innas salah tanha 'anil fasya wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Perhatikan bahwa salat membersihkan seseorang dari kekejian dan dari kemungkaran. Maka salat yang baik akan membuat Anda bersih. Makanya tadi saya katakan, seberapa besar kemampuan Anda dalam taat, sebesar itu kemampuan Anda menjauhi dosa. Karena ketaatan memberikan seseorang kemampuan menghindari kejahatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sedekah, Allah pun menghubungkannya dengan larangan. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan cara menyakiti yang menerima atau mengungkit-ungkit. Menyakiti ini kan larangan. Sedekah itu kan perintah. Perintah sedekah dihubungkan oleh Allah dengan larangan. Kalau kalian sedekah, jangan ungkit-ungkit, jangan menyakiti orang lain lagi. Masalahnya begini, sedekah ini tujuannya membahagiakan orang, bukan? Oke. Kalau dengan sedekah kemudian Anda membahagiakan, lalu kemudian Anda menyakiti, kebahagiaan apa yang Anda berikan? Ini fulan nih, Anda berikan uang, aduh, kamu saya kasih uang deh, nggak cukup 1 miliar, kasih 1 miliar. Oh, bahagia sekali fulan ini, 1 miliar ngasih aja, bukan minjam. Tapi kemudian 3 hari kemudian, Masya Allah, Anda mengungkit-ungkit, Anda menyakiti, ini orang ini saya udah beli 1 miliar. Ini orang ini hidungnya udah saya cucuk dengan uang 1 miliar. Sakit nggak dia? Kemarin Anda bahagiakan dengan 1 miliar, lalu dengan 1 miliar itu pula Anda menyakitinya. Jadi kebahagiaan yang Anda berikan telah hapus ketika Anda telah menyakiti. Maka Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan, jangan hapus sedekah kalian dengan cara mengungkit dan dengan cara menyakiti. Walhasil ingin kita sampaikan bahwa perintah dan larangan berbeda tapi enggak pisah. Kesungguhan Anda dalam menjalankan perintah membuat Anda mudah menjauhi larangan.
Tapi Anda yang lemah dalam menjalankan perintah, Anda pun akan lemah menjauhi larangan. Jamaah sekalian, dalam agama kita ada istilah tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Lalu ulama-ulama mengatakan tazkiyatun nafsi ini memiliki dua proses. Tanpa dua proses tidak dinamakan tazkiyah. Proses yang pertama adalah takhliyah, yaitu membersihkan. Proses yang kedua adalah tahliyah, yaitu berhias. Nah, pertama sekali Anda membersihkan diri, mengosongkan diri dari keburukan, lalu kemudian Anda menghias diri dengan kebaikan. Jadi begini, maka kalau ada orang yang meninggalkan keburukan tapi tidak beralih melakukan kebaikan, ini tidak dinamakan tazkiyah. Begitupun yang kedua, ada seseorang yang melakukan kebaikan namun tidak menghentikan keburukan, ini pun tidak dinamakan tazkiyah. Tazkiyah itu ketika Anda meninggalkan satu keburukan untuk Anda beralih menuju satu kebaikan, ini baru dinamakan dengan tazkiyah. Contoh, Anda tinggalkan syirik, kemudian Anda beralih kepada tauhid, ini namanya tazkiyah. Meninggalkan syirik adalah takhliyah, beralih kepada tauhid adalah tahliyah. Tapi sekiranya Anda meninggalkan syirik saja tapi Anda tidak beralih kepada tauhid, apakah itu tazkiyah? Bukan. Atau misalnya Anda menjalankan tauhid tapi masih ada hubungan dengan syirik, itu pun tidak dinamakan tazkiyah. Jadi membersihkan diri atau tazkiyah, membersihkan diri itu harus dengan dua proses. Takhliyah, tinggalkan keburukan; tahliyah, lakukan kebaikan. Orang-orang yang meninggalkan bid'ah tapi tidak beralih kepada sunnah tidak dinamakan tazkiyah, enggak dinamakan membersihkan diri. Ataupun orang yang telah melakukan sunnah tapi juga melakukan bid'ah, ini tidak dinamakan juga dengan tazkiyah. Tazkiyah itu bahwa Anda tinggalkan bid'ahnya, kemudian Anda beralih kepada sunnahnya. Orang-orang yang meninggalkan dusta lalu beralih menjadi seorang yang jujur, ini namanya tazkiyah. Orang-orang yang benci, dendam, bermusuhan, kemudian beralih menjadi seorang yang pemaaf, ini namanya tazkiyah. Seseorang yang kasar, pemarah, tiba-tiba beralih menjadi seorang yang lembut, itu namanya tazkiyah. Nah, jadi jamaah sekalian, di antara tugas penting kita dalam hidup, tazkiyah, yaitu membersihkan diri. Dan tidak mungkin Anda membersihkan diri kecuali dengan dua proses. Tinggalkan larangan Allah, jalankan perintah Allah. Sederhananya begini, ketaatan atau ketakwaan itulah yang selalu diwasiatkan oleh khatib dalam khutbah. Wahai jamaah, mari kita bertakwa kepada Allah. Hakikat dari takwa jamaah sekalian, bagaimana Anda menghentikan keburukan dengan kebaikan. Itulah takwa, menghentikan keburukan dengan kebaikan. Hentikan dusta dengan kejujuran, hentikan khianat dengan amanah, hentikan permusuhan dengan maaf, hentikan serakah dengan zuhud, hentikan takabur dengan tawaduk, hentikan syirik dengan tauhid, hentikan bid'ah dengan sunnah. Itulah hakikat dari takwa. Hakikat dari takwa menghentikan keburukan dengan kebaikan. Keburukan itu najis, kebaikan itu air yang bersih. Jangan cuci najis dengan najis, itu enggak bersih. Tapi kalau Anda cuci najis dengan air yang bersih, itulah bersih.
Jadi tazkiyah dalam agama kita adalah meninggalkan keburukan dengan kebaikan. Dalam hal ini Anda membutuhkan dua hal. Pertama, Anda harus mengenali keburukan. Nomor dua, Anda harus mengenali kebaikan. Kalau Anda nggak mengenali keburukan, bagaimana mungkin Anda meninggalkannya? Kalau Anda pun tidak mengenali kebaikan, bagaimana mungkin Anda menjalankannya? Sehingga ilmu yang paling sempurna adalah dua. Pertama, Anda mengenali kebaikan, tapi juga Anda mengenali keburukan. Ini manusia yang paling sempurna. Dan manusia yang paling rendah, seseorang yang tidak mengenali kebaikan, tidak juga mengenali keburukan. Tingkatan yang ketiga, seseorang yang mengenali kebaikan tapi nggak mengenali keburukan. Tingkatan yang keempat, seseorang yang mengenali keburukan tapi tidak mengenali kebaikan. Di lapangan kadang-kadang kita ketemu dengan kawan-kawan faham sekali dengan keburukan tapi nggak faham dengan kebaikan. Ini minus. Atau ada juga orang-orang yang sangat faham tentang kebaikan tapi tidak terlalu faham tentang keburukan. Ini pun minus. Kalau Anda ingin sempurna, kenali dua-duanya. Kenali kebaikan untuk Anda sempurna menjalankannya, kenali keburukan untuk Anda sempurna menjauhinya. Baik jemaah sekalian, berapa menit lagi Kang? Oke. Hadis berikutnya, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'amu, bagaimana saya akan menikmati dunia. Penafsiran ulama kita mengatakan bagaimana saya berlebihan menikmati dunia. Karena menikmati dunia hukumnya boleh, berlebihan yang tidak boleh. Kaifa an'amu, bagaimana saya berlebihan menikmati dunia. Wa sahibul qarni, sementara malaikat Israfil qadil taqamal qarna, dia telah mengulum sangkakala. Jadi sangkakala yang akan dibunyikan itu sudah ada di mulut Israfil sekarang. Wastama'al idna, semenjak dia mengulum sangkakala, dia melihat ke arah Allah Azza wa Jalla dan matanya tidak berkedip. Kenapa tidak berkedip? Beliau khawatir perintah datang sewaktu dia berkedip. Jadi bayangkan ketaatan malaikat itu. Beliau memandang ke arah Allah Azza wa Jalla sambil mengulum trompet dan matanya sama sekali tidak berkedip, khawatir perintah datang saat beliau berkedip. Mata yu'maru bin nafkh fayunfakh. Faka'anna dhalika thaqula ala ashabi Rasulillah. Oh, keterangan ini berat bagi para sahabat. Jadi Israfil sudah ngulum sangkakala dan sudah melihat aba-aba. Para sahabat ridwanullahi alaihim takut sekali dengan berita ini. Faqala lahum, Nabi melihat ketakutan para sahabat ridwanullahi alaihim, maka Nabi mengatakan, qulu, ucapkanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang berkualitas hasan. Masuk? Iya. Kita azan sebentar. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku akan
menikmati dunia secara berlebihan, sementara Israfil telah mengulum sangkakala untuk ditiup sambil terus memandangi aba-aba untuk ditiup. Sahabat-sahabat merasa takut, lalu Nabi mengajarkan mereka membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jamaah sekalian, pelajaran-pelajaran dalam hadis ini pertama adalah rasa takut terhadap kiamat. Ketakutan terhadap kiamat dengan alasan yang sangat banyak. Dan di antara alasan terbesar kenapa takut dengan kiamat, karena kiamat menghentikan amal. Jadi Anda tidak bisa lagi menambahkan amal kalau kiamat sudah datang. Padahal keselamatan Anda adalah amal tersebut. Padahal surga Anda adalah amal tersebut. Tapi kiamat datang sehingga amal yang menjadi keselamatan, amal yang menjadi surga menjadi hilang. Maka sebelum kiamat itu datang, menghentikan amal Anda, sungguh-sungguhlah beramal. Sayangnya mungkin kita beda-beda tipis, alias kita nyaris sama. Oh, kiamat itu masih jauh, Dajjalnya aja belum datang. Kalau Dajjal udah datang, bolehlah kiamat itu, Dajjalnya saja belum datang. Nah, jadi rasa aman inilah yang membuat kita berani mengabaikan waktu, berani menyanyiakan kebaikan, bahkan berani melakukan dosa, karena melihat kiamat itu jauh. Tapi kalaupun kiamat besar jauh, kiamat dekat ada di depan Anda, karena kematian adalah kiamat dekat. Maka ketika ada seseorang wafat, Nabi kita bersabda, "Ama hadza faqad qamat qiyamatuhu." Si fulan ini kiamatnya telah datang. Jadi kalau kiamat besar itu mungkin nampak sesuatu yang jauh, kiamat kecil yaitu kematian Anda ada di depan mata. Baik jamaah sekalian, yang menyamakan kiamat besar dan kiamat kecil, apa yang menyamakannya? Sama-sama menghentikan amal. Makanya begitu ruh lepas dari tubuh Anda, yang pertama, lepaslah status Anda sebagai hamba. Anda tidak hamba lagi, Anda tidak abdun lagi. Sekarang ini Anda abdun karena Anda ibadah. Tapi begitu ruh ini dicabut, resmi Anda melepaskan nama yang bernama abdun dan hamba. Anda bukan hamba lagi. Di alam kubur sekiranya pun anda dihidupkan oleh Allah, lalu kemudian Anda beribadah, itu bukan lagi ibadah yang menambah kebaikan. Itu hanya kenikmatan kubur, seandainya itu ada. Yang kedua jemaah sekalian, begitu ruh Anda lepas dari tubuh, dan itulah kiamat kecil tadi, catatan amal Anda ditutup, selesai. Jadi coba Anda bayangkan dua hal ini. Begitu nyawa Anda lepas, status hamba Anda pun selesai. Catatan amal Anda pun ditutup oleh malaikat, selesai semua. Anda bayangkan dua hal ini, betapa mengerikannya kiamat itu, betapa mengerikannya kematian alias kiamat kecil. Pelajaran kedua dalam hadis ini, Nabi kita mengajarkan apa yang mesti dilakukan dalam ketakutan di luar kemampuan. Kiamat itu ketakutan dan itu di luar kemampuan. Semua ketakutan di luar kemampuan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa ketakutan yang Anda lihat? Jangan beri tempat ketakutan itu dalam pikiran Anda. Caranya usir ketakutan itu, ucapkan hasbunallah sebanyak mungkin. Nanti sampai rumah Anda lihat ayat 173 dan ayat 174 dalam surat Ali Imran.
Ayat 173, 174, jaminan dari Allah bahwa semua ketakutan tidak akan terjadi apabila Anda mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana kalau dagang ini rugi? Anda takut kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gimana kalau suatu hari terjadi kecelakaan? Hasbunallah. Karena jamaah sekalian, setan dalam 3 hal betul-betul menguasai pikiran Anda. Faham itu. Jangan biarkan, jangan berikan pikiran Anda kepada setan. Nomor 1, setan menguasai pikiran Anda. Nomor 1, jamaah sekalian, setan selalu membesar-besarkan persoalan yang kecil agar Anda gelisah. Ini Anda punya persoalan sesungguhnya kecil, tapi setan akan membesar-besarkannya dalam pikiran Anda. Apa persoalan kamu? Ini jerawat kau udah 3 hari tidak pecah. Cuman persoalan jerawat, biasanya jerawat saya sehari udah 3 hari tidak pecah. Persoalan kecil ini dibesar-besarkan setan. Setan mengatakan, jangan-jangan itu tumor, jangan-jangan itu bakal cacat seumur hidup. Persoalan kecil selalu dibesar-besarkan setan. Nomor 2, keburukan yang telah berlalu akan selalu diseret-seret setan di depan mata Anda, seolah-olah dia ada di depan Anda. Anda pernah mengalami keburukan, tapi itu 5 tahun lalu. Tapi percayalah, setan akan mengupdate itu seolah-olah keburukan 5 tahun itu ada di depan Anda. Agar apa? Agar Anda gelisah. Dan nomor 3, setan itu pun akan membayang-bayangkan keburukan masa depan. Gimana ya kalau besok kamu baru saja nikah, istri kamu hamil, kamu meninggal dunia. Setan akan membuat Anda khawatir dengan masa depan. Nah, maka hati-hati 3 hal ini. Persoalan kecil Anda akan selalu dibesar-besarkan oleh setan melalui pikiran Anda. Maka pikiran Anda yang membesar-besarkan persoalan kecil itu syaitan. Keadaan buruk dalam masa lalu Anda akan selalu disegarkan, diupdate oleh setan. Masa yang akan datang Anda akan selalu jadi kekhawatiran oleh setan. Makanya jemaah sekalian, entah di mana kebahagiaan Anda dalam 3 hal. Kalau masa lalu Anda hari ini adalah penyesalan, masa yang akan datang hari ini adalah kekhawatiran, lalu hari ini adalah keluhan. Masa lalu penyesalan, yang akan datang kekhawatiran, hari ini keluhan. Di mana letaknya kebahagiaan Anda? Coba sebutkan. Anda orang yang paling menderita sudah. Masa lalu penyesalan, yang akan datang kekhawatiran, hari ini adalah keluhan. Kasihan Anda kurang kerjaan, nyakitin diri sendiri. Maka jemaah sekalian, misalkan setan membuat Anda khawatir dengan masa depan, segera ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapkan 2 kali, 3 kali, berkali-kali sampai pikiran itu berhenti. Dan Allah menjamin keburukan dalam pikiran dan kekhawatiran Anda tidak akan terjadi. Tetapi ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.